Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajara Emilia Putri, NIM A510220176 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai operasi hitung campuran. Selamat menyaksikan, teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa itu operasi hitung campuran. Kalian sudah tahu apa belum sih apa yang dimaksud operasi hitung campuran itu? Operasi hitung campuran adalah gabungan dari beberapa operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam suatu perhitungan. Operasi hitung bilangan pada dasarnya dibedakan menjadi 4 jenis operasi hitung dasar. Keempat operasi hitung dasar bilangan tersebut disebut operasi aritmatika. Terdapat juga 3 operasi hitung lain yang sering digunakan, yaitu perpangkatan, akar, dan tanda kurung. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih dalam pengertian dari operasi hitung campuran, yaitu 1. Konsep dasar. Nah, operasi hitung campuran melibatkan lebih dari satu jenis operasi hitung dalam satu perhitungan, yaitu tadi ada seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan penjumlahan? Penjumlahan adalah cara yang digunakan untuk menghitung total 2 bilangan atau lebih. Penjumlahan bilangan bulat adalah operasi penjumlahan yang digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat. Untuk selanjutnya yaitu pengurangan. Pengurangan adalah operasi dasar matematika yang digunakan untuk mengeluarkan beberapa angka dari kelompoknya. Kemudian, perkalian adalah salah satu operasi aritmatika atau operasi dasar matematika yang berfungsi sebagai simbol operasi penjumlahan berulang. Dan yang terakhir yaitu pembagian. Operasi pembagian digunakan untuk menghitung hasil bagi suatu bilangan terhadap pembaginya. Nah, selanjutnya untuk contoh dari operasi hitung campuran yaitu misalnya kita dapat menggunakan penjumlahan dan perkalian dalam satu perhitungan matematika. Pasti kalian sudah pernah sih untuk menjumlahkan suatu angka ataupun apapun itu di dalamnya. Dan perkalian pun juga seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu alur perhitungan. Operasi hitung campuran biasanya memiliki urutan perhitungan yang harus diikuti dengan hati-hati. Saat menyelesaikan perhitungan yang menggunakan banyak operasi hitung sekaligus, kita perlu mengetahui urutan operasi hitung yang didahulukan. Secara umum, berikut urutan operasi hitung dasar matematika atau urutan pertama dalam paling diprioritaskan, yaitu 1. Kita harus memperhatikan tanda kurung. Yang kedua, perpangkatan dan akar bilangan. Dan yang ketiga, perkalian dan pembagian. Dan yang terakhir yaitu penjumlahan dan pengurangan. Itu harus sangat perlu diperhatikan dalam mengurutkan operasi hitung, karena kita dapat mengetahui hasilnya dengan urutan tersebut. Jadi saat menyelesaikan perhitungan yang menggunakan banyak operasi, kita perlu mengetahui urutan operasi hitung yang didahulukan yang mana, seperti itu. Setelah tahu urutan atau alur dalam pengerjaan operasi hitung campuran, apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan tersebut tidak terdapat tanda kurung, maka pengerjaannya bisa berdasarkan sifat yang akan dijabarkan berikut ini. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan dengan pengurangan memiliki sifat sama kuat, yang mana artinya operasi yang terletak di sebelah kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi perkalian dan juga pembagian memiliki sifat sama kuat, yang mana operasi yang terletak di sebelah kiri harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, operasi perkalian dan juga pembagian memiliki sifat lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan.
Jadi, artinya operasi pembagian dan juga perkalian wajib dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya yaitu contoh-contoh operasi hitung campuran. Yang pertama, ada persamaan matematika. Memecahkan persamaan matematika sering melibatkan beberapa operasi hitung campuran. Yang kedua yaitu perdagangan saham. Dalam perdagangan saham, investor perlu melakukan operasi hitung campuran untuk menghitung keuntungan atau kerugian mereka. Dan yang terakhir yaitu membuat resep. Mengikuti resep makanan sering melibatkan operasi hitung campuran untuk mengatur jumlah bahan makanan. Saat kita membuat resep kan mesti kita akan kebingungan untuk menakar suatu porsi makanan atau menakar suatu bumbu yang akan dimasukkan ke dalam masakan. Nah, itu penting banget untuk menggunakan operasi hitung campuran, karena kita tahu kita agar menakar sedemikian rupa untuk dimasukkan bumbu-bumbunya ke dalam masakan tersebut. Jadi operasi hitung campuran itu sangat penting. Yang dimaksud mengenai persamaan matematika adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua ekspresi memiliki nilai yang sama. Persamaan ditulis dengan tanda sama dengan, misalnya, X ditambah 3 sama dengan 5. Persamaan dapat memiliki satu atau lebih variabel yang tidak diketahui, yang harus dicari nilainya agar persamaan menjadi benar. Persamaan dalam matematika didefinisikan sebagai ungkapan yang ditetapkan antara dua ekspresi di mana mungkin ada satu atau lebih hal yang memungkinkan. Kemudian yaitu penerapan operasi hitung campuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pembayaran tagihan. Ketika membayar tagihan seperti listrik atau telepon, kita harus menggunakan operasi hitung campuran untuk menghitung jumlah yang harus dibayarkan. Karena dengan kita menggunakan operasi hitung campuran dapat mengetahui seberapa banyaknya kita keluarkan untuk pembayaran tagihan. Dengan itu kita tidak bisa tahu berapa besar habis untuk listrik. Dan yang kedua yaitu perencanaan keuangan. Operasi hitung campuran digunakan dalam perencanaan keuangan untuk menghitung persentase investasi, bunga pinjaman, dan keuntungan investasi. Dan yang terakhir yaitu mengatur waktu. Ketika menyusun jadwal harian, kita sering menggunakan operasi hitung campuran untuk mengatur waktu yang akan dihabiskan untuk tugas-tugas yang berbeda. Nah, ini penting banget untuk mahasiswa, karena sering terjadi mahasiswa itu tidak bisa memanage waktu dengan tepat. Sering teledor akan tugas, jadwal kuliah, dan bahkan banyak yang disambi dengan kerja. Nah, itu harus bisa mengatur waktu dengan hitung campuran. Jadi, untuk penerapan operasi hitung campuran dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting, karena kita bisa menata dan menstruktur apapun yang kita kerjakan dan kita temui di kehidupan sehari-hari. Dalam merencanakan keuangan di operasi hitung campuran memiliki beberapa manfaat yang dapat membuat hidupmu menjadi lebih terarah dan pengeluaran akan lebih berarti. Manfaat ini yaitu lebih mudah mencapai tujuan finansial, menganalisis alokasi pengeluaran, bisa mencapai goals yang tinggi, memperkecil anggaran utang, dan menyimpan uang untuk keperluan darurat. Melalui pengelolaan keuangan yang tepat dengan menggunakan operasi hitung campuran, kita akan memahami bagaimana setiap keputusan keuangan yang dibuat berdampak ke area lain dari seluruh situasi keuangan. Dengan melihat setiap keputusan finansial sebagai bagian dari suatu keseluruhan,
Kita juga dapat mempertimbangkan efek jangka pendek dan jangka panjang atas tujuan-tujuan hidup. Jadi, keuntungan dalam menggunakan operasi hitung campuran yaitu yang pertama ada efisiensi. Dengan menggunakan operasi hitung campuran, kita dapat menghemat waktu dan usaha dalam melakukan perhitungan. Yang kedua atau yang terakhir yaitu kemampuan lain. Operasi hitung campuran memberikan fleksibilitas dan kemampuan untuk menyelesaikan perhitungan yang lebih kompleks. Yang terakhir yaitu membahas lingkungan pendidikan mengenai operasi hitung campuran. Yang pertama yaitu siswa. Siswa menggunakan operasi hitung campuran dalam penyelesaian tugas-tugas matematika mereka. Yang kedua yaitu guru. Guru menggunakan operasi hitung campuran untuk mengajarkan konsep-konsep matematika kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu buku dan perangkat hitung. Buku matematika dan perangkat hitung seringkali dilengkapi dengan contoh-contoh operasi hitung campuran. Jadi, operasi hitung campuran itu sangat beragam, sangat mudah, dan bisa dipahami untuk siswa-siswa sekolah. Begitu. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai operasi hitung campuran. Semoga bermanfaat dan menarik. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Selamat menyaksikan ya. Bye bye.